Polisi sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus Ghazwan Ghaizan, pelajar madrasah yang meninggal dikeroyok. Para pelaku tega melakukan perbuatan sadis tersebut karena korban menggunakan knalpot bising. Hal itu sebagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya sudah memeriksa 14 remaja sebagai saksi. Setelah naik proses penyidikan, 9 dari mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. 9 pelaku tersebut meliputi 3 orang dewasa yakni Chandra Maulana, Dede Muhammad Yasin, dan Antapani Maulana. Sedangkan 6 lagi masih di bawah umur yakni K, AF, RR, MF, AS, dan AJ. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.45 pada Minggu dini hari 22 September 2024. Awalnya polisi mendapatkan laporan bahwa Ghaizan dan temannya mengalami kecelakaan. Karena ditemukan kejanggalan maka Satreskrim melakukan rangkaian penyelidikan, termasuk melakukan autopsi terhadap jenazah korban, ungkap Joko. Dalam upaya penyelidikan, polisi berhasil mendapat petunjuk dari mulai rekaman CCTV sampai dengan keterangan puluhan saksi. Hasilnya, diketahui kasus tersebut merupakan pengeroyokan dengan 1 korban meninggal dan 1 luka-luka. Pelaku melakukan penghadangan yang dilanjutkan dengan tindakan penyerangan, ucap Joko. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya beberapa bongkahan batu, salah satunya sebesar kepala orang dewasa. Ditambah dengan 1 balok kayu dan sebilah bambu yang diduga digunakan pelaku dalam kasus tersebut. Soal motifnya, para pelaku melakukan perbuatan keji itu karena korban berkendara menggunakan knalpot bising. Sehingga mereka sengaja mencegat perjalanan korban yang sudah dekat dari rumahnya dan melakukan pengeroyokan. Sebelumnya para pelaku berkumpul di suatu tempat, salah satu di antara mereka mengajak untuk menghadang pengendara dengan knalpot bising, kata Joko. Pihaknya menerangkan bahwa penggunaan knalpot bising memang mengganggu kenyamanan. Kendati demikian, aksi main hakim sendiri tentunya bukan perbuatan yang dibenarkan secara hukum. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang, terang Joko. Mendapat informasi pelaku sudah diamankan polisi, puluhan warga pun mendatangi Mapolres Tasikmalaya Kota. Namun sebagian besar dari mereka tertahan di luar sehingga hanya keluarga korban saja yang bisa masuk. Emosi mereka pun memuncak saat 3 pelaku yang berusia dewasa digiring petugas ke lokasi konferensi pers, di mana kecaman dan hujatan terlontar dari keluarga yang memang jengkel kepada pelaku. Nenek Ghaizan, Armilah, mengatakan bahwa para pelaku harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Meskipun hal itu tidak bisa mengembalikan cucunya, setidaknya hukum ditegakkan secara adil. Ghaizan harapan keluarga, pernah mewakili kota Tasik di Kejurda, ujar Armilah. Paling menyakitkan baginya, sebagian dari pelaku merupakan warga sekampung dengannya. Sehingga perbuatan mereka seolah tidak ada rasa peduli terhadap cucunya tersebut. Sementara itu Imas, orang tua FMS yang merupakan korban selamat dari kasus itu, menuturkan bahwa kondisi anaknya sampai saat ini belum pulih. Hal itu karena luka di beberapa bagian tubuhnya, terutama di kepala dan leher. Jalan sedikit-sedikit sudah bisa, tapi masih sulit makan karena mulutnya terluka, 1 giginya juga copot, kata Imas. Dia juga tidak menyangka para pelaku bisa tega melakukan perbuatan keji itu kepada anak di bawah umur. Karena dari cerita anaknya, para pelaku sangat brutal sehingga diharapkan bisa dihukum seadil-adilnya. Leher diinjak, kepala dipukul, ada pakai batu, terang Imas.